Maka para ulama mengatakan ini kisah dusta yang disandarkan kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nggak pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup, kecuali ada sahabat yang pernah melakukannya. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama sahabatnya adalah Qais bin Asim. Namanya siapa? Nah, jamaah hafalkan. Namanya Qais bin Asim. Beliau sendiri yang pernah membunuh anak perempuannya hidup-hidup dikubur dan menceritakan pada Rasulullah. Maka ketika ia menyesal, kemudian menyampaikan pada Rasulullah, kira-kira Rasulullah, kafaratnya apa nih? Maka Rasulullah mengatakan, kafaratnya setiap satu anak yang kamu kubur hidup-hidup, kamu menggantinya dengan menyembelih satu unta. Dan ada 8 anak perempuan yang ia kubur hidup-hidup. Namanya siapa tadi? Siapa tadi namanya jemaah? Qais bin Asim. Namanya siapa? Maka kafaratnya kemudian dikenal dalam syariat kita namanya Al-Qaisiyah, karena disandingkan kepada nama Qais bin Asim. Dan ayat Allah Subhanahu wa taala yang tadi disebutkan, membunuh anak perempuan dikubur hidup-hidup, al-mau'udatu, ini merupakan peringatan untuk kita semuanya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita membunuh anak kita ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nyawa pada anak tersebut. Misal, contoh jamaah Allah Subhanahu wa taala, banyak kejadian. Ada seorang perempuan yang melakukan praktek aborsi. Paham ya jemaah ya? Dengan alasan apapun, bisa dengan alasan karena MBA di luar nikah, kemudian bayinya digugurkan dengan cara aborsi, maka hukumnya sama, tidak ada bedanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau melakukan aborsi, misal jamaah ada alasan syar'i, misal dokter melihat begitu ya, kan zaman sekarang sudah modern jamaah ya, ada USG dan yang lain-lain, bisa melihat, oh ternyata anaknya cacat, tidak memiliki ini, tidak memiliki itu, nanti kalau dia hidup akan begini dan begitu, beresiko. Misal kemudian akhirnya dilakukan model kuret itu jamaah, atau dioperasi di dalam perut ibunya dengan cara biasanya dia apa jamaah? Ada yang tahu? Dipotong biasanya, dipotong, kemudian diambil satu persatu. Kira-kira bagaimana hukumnya menurut jamaah ini? Dokternya menyampaikan, wah ini anak ini kalau nggak selamat jamaah, oke. Kalau sudah diketahui ternyata meninggal di dalam perut ibunya dan memang nggak bisa dikeluarkan kecuali harus dipotong-potong, maka para ulama memberikan kelonggaran. Ya jadi masalah masih hidup, tapi saat itu dokter memvonis, oh ini anak ini beresiko kalau seumpama dilahirkan. Misal ada yang dilahirkan tanpa memiliki tulang apa? Tulang batok di bagian kepala, misal. Kira-kira jamaah, boleh atau nggak boleh kita bunuh anak tersebut? Ini dilahirkan cacat, boleh atau nggak boleh jamaah? Dibunuh, boleh atau tidak boleh? Tidak boleh sama sekali. Allah SWT sudah memberikan kepada anak tersebut ruh, nyawa, maka kita juga tidak diperkenankan untuk mencabut, mengambil nyawa anak tersebut. Selanjutnya, jamaah Allah SWT, begitu pula termasuk dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah ketika ditanya lagi, selain membunuh tadi, membunuh anak kalian karena takut anak kalian itu makan bersamamu. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi ketika ditanya, lantas apalagi ya Rasulullah? Kamu berzina dengan tetanggamu. Jamaah, berzina dengan tetangga dosanya itu lebih besar daripada berzina dengan perempuan manapun. Sebagaimana disebutkan di dalam hadits Rasulullah SAW, Rasulullah beliau menyebutkan, lain yazniya rajulu. Seandainya ada seorang laki-laki itu berzina dengan perempuan tetangganya atau berzina dengan perempuan lain selain dari tetangganya, itu lebih ringan 10 kali daripada seseorang itu berzina dengan apa? Tetangganya. Li'an yazniya rajulu bi niswati jarihi aisaru indallahi min an yazina bi asri niswat. Seorang tuh kalau berzina dengan istri tetangganya itu dosanya 10 kali lipat daripada berzina dengan orang lain. Bisa dipahami jamaah? Semua yang berhubungan dengan tetangga itu kalau kita mendolimi tetangga kita, melakukan dosa dengan tetangga kita, dosanya lebih besar. Nyuri di rumah tetangga itu dosanya 10 kali lipat. Zina dengan tetangga dosanya berapa? 10 kali lipatnya.
Selanjutnya jamaah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melanjutkan, "Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar." Qila ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan lagi jamaah. Apabila ada dua orang muslim bertemu dengan pedang yang terhunus, orang yang membunuh dan terbunuh di neraka, maka seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau yang bunuh itu bisa dimengerti, maklumlah yang bunuh itu masuk neraka. Loh, kok bisa yang terbunuh juga masuk ke neraka?" Kira-kira kenapa jemaah? Kalau yang bunuh jelas ya kan, pelakunya jelas gitu, masuk ke neraka. Loh, ini korbannya juga sama-sama masuk ke neraka. Kira-kira jemaah, kenapa jemaah? Iya. Karena gara-gara cuman apa? Niat. Kita dengarkan. Rasulullah kemudian melanjutkan, karena ia sebenarnya sangat ingin untuk membunuh temannya. Cuman, ya, dilalah bahasa Jawanya begitu. Dia yang kalah. Dia yang mati. Seandainya ada kesempatan, dia juga pasti akan apa? Yang jadi apa? Tersangkanya. Pembunuhnya yang jadi korbannya. Maka di sini jamaah Allah SWT pelajaran penting untuk kita. Niat itu sangat berpengaruh kepada perbuatan atau aktivitas kita. Cuman sekedar niat. Dan kita ini jamaah, Rasulullah mencontohkan, setiap kita gak akan keluar dari 4 contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan niat itu kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala dan dosa. Rasulullah mencontohkan 4 orang. Orang yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala kasih harta dan juga dikasih ilmu. Maka dia menggunakan hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang kedua dikasih ilmu, tapi nggak dikasih apa? Harta. Dia ngomong dan berdoa dengan harapan, kalau saya dikasih Allah ini harta seperti orang pertama, saya juga sama akan buat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pakai untuk banyak-banyak bersedekah. Fahum syuraka fil ajr. Fahum sawa fi syuraka fil ajr. Dua-duanya tadi dapat pahalanya sama. Orang yang ketiga dikasih harta tapi nggak dikasih ilmu, maka hartanya digunakan untuk apa? Keburukan, untuk banyak melakukan kemaksiatan. Nah, orang yang paling buruk, paling sial tentunya, orang yang keempat, sudah nggak dikasih Allah harta, sudah nggak dikasih apa? Ilmu juga. Akhirnya berharap, minta kepada Allah, kalau dia diberikan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan pakai sebagaimana digunakan untuk si fulan menggunakan. Ngelihat, ini orang kaya raya, ya kan? Gonta-ganti mobil, mobil sportnya banyak, kerjaannya nongkrong sama cewek, gonta-ganti ceweknya, di-endorse pokoknya artis, influencer terkenal, di-endorse, mau semua, ambil gini-gini, misal contoh. Nggak pernah lihat jemaah, ambil gini-gini, endorse-nya cewek-cewek, cantik. Kenal jemaah? Nah, ada yang punya kepikiran, wah enak juga kalau duitnya banyak kayak beliau ya. Endorse cewek tinggal di DM aja, pasti mau misal. Nggak kepikiran bapak-bapak? Nggak kepikiran? Wah, alhamdulillah. Jamaah, bapak-bapak kepikiran punya niat seperti itu, dicatat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Duitnya nggak ada, dosanya tercatat. Kan rugi dua-duanya.